Halo Tribuners semua, dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di talk show Bincang Tribun edisi hari ini. Kita akan membahas terkait dengan THR. Ini momentum bulan Ramadan, sesuatu yang sangat ditunggu nanti ketika hari raya adalah tunjangan hari raya. Dan untuk membahas itu tentu saja kita di sini bersama narasumber yang terkait dengan hal ini. Di sini sudah hadir bersama kita Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat, Bapak I Gede Putu Aryadi. Terima kasih Pak sudah hadir. Selamat datang di kantor Tribun. Terima kasih sudah diundang di sini. Gimana nih Pak, kan kini kita menunggu THR nih bagi karyawan di Nusa Tenggara Barat. Bagaimana dari Disnaker mengawasi atau penerapan pembayaran THR oleh perusahaan? Betul, sebenarnya sesuai dengan peraturan atau peraturan pemerintah 36 tentang pengupahan dan ditindaklanjuti dengan Permenaker dan surat edaran terakhir yang baru-baru ini sudah keluar bahwa setiap hari raya keagamaan itu ada namanya tunjangan hari raya keagamaan. Nah, tahun ini THR sesuai dengan surat edaran itu wajib diberikan oleh perusahaan kepada pekerja dalam hubungan kerja. Kepada semua pekerja sebenarnya, itu intinya. Nah, kalau tahun lalu dalam masa pandemi itu ada kebijakan untuk mencicil, kalau tahun ini tidak boleh, dia harus dibayar secara full sesuai dengan ketentuan. Nah, di surat edaran itu diminta sebenarnya perusahaan itu harus sudah menyelesaikan pembayaran THR H-7. Artinya seminggu atau sepekan sebelum hari raya diharapkan THR sudah terbayar semua. Nah, himbauan presiden, malah di pidato presiden minta menghimbau, mengharapkan kepada seluruh perusahaan itu membayarkan THR H-10. H-10 harapannya lebih maju dibayarkan sehingga H-7 itu udah selesai. Karena kan pembayarannya butuh proses sehingga ketika THR atau pekerja sudah menerima THR lebih cepat, itu akan membuat suasana hari raya itu lebih nyaman karena pekerja sudah mendapatkan ada kepastian THR, dia bisa belanja lebih cepat sehingga dengan lebih cepat dia mendapatkan uang, perputaran ekonomi kita lebih cepat. Itu akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi juga yang ujung-ujungnya adalah untuk rakyat. Itu. Terakhir kita berharap dengan dibayarnya THR lebih cepat, nanti orang tidak belanja numpuk di akhir hari raya sehingga ada panic buying istilahnya, orang panik belanja akhirnya harganya naik. Nah, ini kan harus kita hindari, harapannya seperti itu. Oleh karena itu pemerintah daerah sudah membuka posko layanan THR, pengaduan untuk THR Itu untuk untuk karyawan yang belum atau tidak mendapat THR. Yang pertama, kita memang harus mensosialisasikan ini aturan mengenai pembayaran THR. Kan kadang-kadang meskipun sudah keluar aturannya, kadang-kadang ada beda persepsi. Dan kadang memang tidak semua orang mengetahui bagaimana sih THR itu dibayarkan, teknisnya. Oleh karena itu, posko yang kita bentuk, kita juga menerima layanan konsultasi. Kalau ada perusahaan atau pekerja yang ingin berkonsultasi, saya baru bekerja 1 bulan, dapat enggak saya THR? Nah, kayak begitu. Terus besarannya berapa sih? Nah, kan ini ada teknis penghitungannya. Oleh karena itu kami membuka layanan konsultasi. Kalau ada yang ingin berkonsultasi atau perusahaan, silahkan datang. Mau ke provinsi boleh. Yang lebih dekat kan posko kabupaten kota. Di Disnaker kabupaten kota itu ada poskonya juga, sehingga bisa berkonsultasi di situ, sehingga tidak ribut gitu. Nah, ini yang kedua, memang kami juga menyediakan layanan pengaduan. Ketika ada nanti waktunya harus sudah terima THR tapi nggak terima-terima, nah bisa diadukan itu melalui sistem maupun datang langsung ke
posko pengaduan baik yang ada di kabupaten maupun provinsi. Nah itu. Tapi kalau ada yang ingin menyampaikan secara online melalui kami juga ada. Melewati apa? Melalui apa? Sistemnya, artinya ada melalui akun, ada websitenya, ada aplikasi pengaduan yang disediakan di kementerian juga ada. Ada kadang-kadang tahun lalu itu orang mengadu ke kementerian, kan nanti kita yang datang itu di kabupaten, di provinsi gitu, berkoordinasi dengan kabupaten kota. Nah kalau berkaca dengan pengalaman tahun lalu, ada yang memang perusahaan itu belum bisa menghitung bagaimana pembayaran THR-nya, kayak gitu kan, kita datangi, akhirnya terjadi kesepakatan berbayar juga gitu. Oke. Terkait dengan kepatuhan perusahaan kita di Nusa Tenggara Barat ini untuk membayar THR itu sudah sejauh mana mungkin peningkatannya Pak Kadis? Nah kalau kita lihat, ini kan belum pembayaran ini. Nah kalau dilihat kita dari tahun-tahun sebelumnya. Nah kalau dari tahun-tahun sebelumnya, memang tahun sebelumnya itu kan ada 8 pengaduan. Tahun lalu itu ada 8 pengaduan. Yang pengaduan yang disampaikan ke provinsi itu ada 6. Yang disampaikan ke pusat langsung ada 2. Nah dari 6 itu memang kemarin itu termasuk pengaduan pembayaran THR di lingkungan lembaga pendidikan tinggi swasta. Nah, di rumah sakit, ada juga di perusahaan. Nah dari sekian itu memang yang sudah langsung ada kesepakatan gitu, itu ada 6 sudah selesai dia. Salah satu contoh pengaduan gimana? Ya dulu ada hotel di Cakra lah gitu, hotel yang mengadukan ukuran saya tidak dikasih. Oh tidak dapat THR. Nah saya datangi ke sana, saya turunkan tim datangi. Ternyata memang miskomunikasi. Mereka itu bagaimana caranya membayarkan THR-nya ini, kan dia perusahaan bingung. Bingung, dia juga menghitungnya, Bu. Akhirnya terjadi kesepakatan, kita berikan gambaran, oh ini loh. Yang penting nanti dia ada kesepakatan berapa besarannya. Udah terbayar akhirnya. Nah, itu solusi seperti itu. Memang ada yang juga dulunya itu dibayar duluan sekian persen, dia masih menunggu. Contohnya rumah sakit lah gitu, masih menunggu pembayaran dari klaim BPJS katanya. Setelah BPJS keluar dibayarkan. Nah itu hal-hal seperti itu kan. Nah kalau tahun ini kita berharap ya tidak ada lagi kasus-kasus yang ya kita berharap ya seperti itu. Kalau memang perusahaan sudah punya kemampuan sesuai dengan ketentuan, bayar saja. Toh juga ini momen untuk beribadah kan, melaksanakan kewajiban tanggung jawab perusahaan untuk mensejahterakan karyawannya, dan karyawan tentu juga sudah melakukan tugasnya dengan baik sehingga terjadi kemajuan perusahaan, kan itu kita harapkan. Nah memang yang dalam ketentuan di edaran ini juga yang perlu dimaklumi bahwa itu kan standar yang diberikan oleh pemerintah, tapi kalau ada perusahaan atau perjanjian antara perusahaan dengan pekerjanya itu memang sudah punya dalam perjanjian kerja awal itu tentang besaran THR, kadang-kadang itu lebih besar dari ketentuan yang diatur di peraturan pemerintah atau edaran menteri sekarang ini. Yang berlaku adalah perjanjian antara pekerja dan perusahaan, itu yang berlaku besaran. Meskipun itu di bawah dari standar yang sudah ditetapkan, itu boleh-boleh saja berarti Pak Kadis tanpa. Biasanya lebih tinggi dia. Biasanya lebih tinggi. Itu yang berlaku karena itu ada pengaturan biasanya. Itu sudah diatur di dalam perjanjian kerjanya. Nah itu yang berlaku. Nah tidak, tapi ini kan standar yang umum yang dipakai gitu. Terus terkait dengan THR ini sebenarnya Pak Kadis, ini mungkin pertanyaan dari seluruh masyarakat, mungkin ada yang belum tahu, THR ini sebenarnya diberikan khusus untuk pegawai yang muslim atau non muslim juga dapat THR? Kan masing-masing perusahaan itu punya aturan. Oh, iya. Biasanya hari raya Nyepi itu perusahaannya membayarkan THR keagamaan namanya. Bukan ini kan yang dimaksud dalam aturannya adalah THR keagamaan. THR keagamaan. Tapi dalam pemahaman kita masih THR ini masih berkaitan dengan tunjangan hari raya Lebaran. Ya Lebaran kan kemarin kan ada Nyepi, dia kan Nyepinya dapatnya. Itu biasanya kalau kayak PLN harinya Nyepi dibayarkan THR-nya. Berarti tergantung perusahaannya. Ya tergantung perusahaannya. Biasanya ya diakumulasi dia. Karena apalagi ini tunjangan hari raya keagamaan Hindu dengan
Muslim sekarang ini berhimpitan kan gitu. Biasanya memang perusahaan itu kalau yang sudah diatur dalam perjanjian itu memang tunjangan hari raya keagamaan itu ada. Setiap pekerja ya agama apapun agamanya dia akan mendapatkan itu. Itu. Oke. Gitu. Pasti hari raya Kristen, waktu hari raya Kristen dia dibayarkan. Yang Muslim dia tak terima. Nah gitu di akhir tahun. Oke. Terkait dengan masih dengan THR ini Pak Kadis, kita di NTB ini sebenarnya besaran THR kita itu berapa? Kan sudah diatur Atau di ada standar-standar penghitungannya sendiri dari Disnaker? enggak, itu kan di apa namanya di PP tentang pengupahan udah diatur dan di edaran itu ditegaskan kembali. Contohnya pekerja yang bekerja 12 bulan berturut-turut maka dia dibayarkan THR-nya 1 bulan sebesar gaji 1 bulan kan? Sekali gaji. Nah, bagaimana pekerja yang baru bekerja 2 bulan kurang dari 12 bulan kan? Ada cara penghitungannya. Itu kalau perusahaan tidak, maksudnya bingung cara menghitungnya, bisa langsung konsul Disnaker? Bisa. Di rumus itu sudah ada, di edaran sudah ada. Contohnya itu tadi pekerja yang contohnya pekerja apa ya? Yang tadi saya bilang dia baru bekerjanya 2 bulan di perusahaan itu dalam kontrak kan? Caranya gitu gimana? Ya 2 bulan per 12 kali 1 bulan gaji, segitulah dia terima. Oke. Nah itu. Nah contohnya begitu menghitung. Nah demikian juga kaitan dengan pekerja yang apa ya istilahnya dalam waktu tertentu kan, itu dirata-ratakan gajinya dalam satu tahun dalam 1 bulan itu dirata-ratakan, itulah pakai pengalinya. Soalnya borongan sistemnya kan, 1 hari itu dia biasanya terima dapat kerjaan sekian volumenya. Di dalam 12 bulan itu dirata-ratakan, itu sebagai pengali. Nah itu cara menghitung besarannya sehingga bisa menemukan angka gitu. Itu adalah prinsipnya. Kecuali dia memang 12 bulan ke atas kerjanya pasti 1 bulan. Tapi kalau kurang dari itu kan ada cara ngitungnya. Itulah prinsip keadilannya juga ada. Kalau perusahaan tidak membayarkan THR kepada pegawai, ada nggak sanksi dari Disnaker? Kan Banyak sudah, sebenarnya. bukan dari Disnaker ya, di aturan sudah mengatur. Nah itu nanti kalau ada pengaduan memang ada beberapa sanksi kan. Mulai dari sanksi teguran dan lain sebagainya kan, sudah sampai ada penutupan usaha kan, ada itu sanksinya memang. Tapi kan nanti kasuistis sifatnya ya. Ada nggak pernah ditemukan yang begitu? Biasanya kan memang pertama langkah dilakukan oleh Disnaker pengawas itu klarifikasi kan, apa masalahnya. Kan kita pertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Itu ada solusi pasti. Karena dalam ujung-ujungnya dalam apa namanya adalah kesepakatan. Ya dia pekerja biasanya tahu kondisi perusahaannya kan? Nggak tahu. Tapi ini kan ada yang kerja sistemnya kerja harian, tapi dia tetap dia terima kan? Tapi dia dalam sekian bulan dirata-ratakan nanti anehnya. Cara menghitungnya itu ada. Berarti belum pernah ada kasus perusahaan yang sampai ditutup karena karyawannya menuntut THR itu, Pak Kadis? Kalau saya memang biasanya perusahaan yang begitu tuh memang sudah gejalanya pilot. Gejalanya ada lembaga pendidikan tinggi yang memang tidak punya mahasiswa, akhirnya tidak bisa bayarkan. Lama-lama akhirnya dia bangkrut juga kan, gitu. Nggak pernah ada kasus yang wow gara-gara THR. Ya belum sih kalau saya melihat, kalau mungkin di NTB ya, kalau di luar daerah saya tidak tahu karena biasanya perusahaan yang seperti itu tuh dia dari awal itu sudah kelihatan karyawannya akan dikurangi karyawannya dari awal, atau memang dia sudah akan pilot. Kan harus ada keputusan pilot atau perusahaan sudah tidak beroperasi dan lain sebagainya. Tetap juga ujung-ujungnya nanti ada penyelesaian, ada proses dari bipartit, tripartit hingga pengadilan hubungan industrial. Kan itu yang menentukan nanti. Nah kalau kita bicara kasus, kita tidak bisa berandai-andai. Seandainya gini, kita akan melihat kasusnya seperti apa,
faktanya seperti apa. Karena itu akan menjadi dasar bagi kalau mau sampai ke pengadilan itu kan yang boleh memutuskan itu adalah pengadilan hubungan industrial. Disnaker itu tidak punya wewenang untuk itu. Disnaker itu wewenangnya adalah melakukan proses mediasi di pertemuan tripartit dan dia hanya mengeluarkan anjuran. Anjuran. Ketika anjuran itu ditaati, berarti tidak sampai ke hubungan industrial, tidak sampai ke pengadilan gitu. Biasanya Anjuran ke perusahaan. Anjuran kedua belah pihak. Oke. Dipertemukan antara perusahaan dengan pekerja, keputusannya seperti apa. Kalau tidak tercapai, kita mengeluarkan anjuran. Oke. Anjuran kedua belah pihak. Contohnya, ini harus membayar sekian nilainya. Tapi kalau direspon oleh kedua belah pihak dibayarkan, tidak sampai ke pengadilan. Tapi kalau tidak, dia akan bersengketa di pengadilan hubungan industrial gitu loh. Itu. Tapi rata-rata biasanya anjuran kami itu ditaati. Nah gitu. Dibayarkan akhirnya gitu. Sehingga selesai tidak sampai ke pengadilan. Tapi ada beberapa kasus yang memang sampai pengadilan. Pernah ada Pak? Ada, tapi bukan pembayaran THR ya. Pembayaran upah kaitan dengan pesangon orang yang sudah di pemutusan hubungan PHK lah gitu. PHK akhirnya kita keluarkan anjuran dan itu tidak bisa ditaati karena perusahaannya juga akhirnya itu ke pengadilan industrial dan itu divonis pada perusahaan itu untuk membayar. Nah kan ini beredar di masyarakat Pak Kades, banyak pegawai yang tidak menerima THR atau upahnya itu jauh di bawah standar UMP. Itu sebenarnya banyak Pak Kades kasus-kasus yang seperti itu, tapi pegawai ini tidak berani melapor. Kalau begini, kami tidak mengatur UMP itu untuk instansi pemerintah loh. Ini harus dibedakan ya. Swasta. Ini UMP itu berlaku untuk perusahaan dan itu berlaku untuk pegawai yang baru, yang rekrutmen baru. Nah kalau yang lain kan ada modelnya pegawai yang sifatnya adalah yang waktu tertentu dengan borongan itu pasti berbeda-beda karena cara penghitungan upahnya berbeda gitu. Contohnya di konstruksi dia harian atau tukang, apakah malah dia bisa lebih menerimanya kalau kita akumulasikan. Kan seringkali ini yang disebut perusahaan ini perusahaan formal atau perusahaan UMKM, usaha mikro kecil itu tidak berlaku UMP itu. UMP tidak berlaku untuk karyawan yang bekerja di UMKM. Di usaha mikro kecil. Yang berlaku adalah yang hubungan kerja, yang perusahaan menengah dan besar. Penting itu Pak Kades. Nah, ini yang diatur. Coba sampaikan Pak Kades. Perusahaan di dalam PP 36 itu diatur bahwa UMP itu berlaku untuk bagi pemberi kerja dan pekerja yang mempunyai hubungan kerja. Berarti ada kontrak kan. Coba di koperasi itu ada enggak kontrak? Perusahaannya berapa? Itu berlaku nanti kesepakatan. Kesepakatan bahwa contohnya pedagang kaki 5. Dia menggunakan karyawan 2. Ya tidak termasuk. Itu kan bagaimana dia menerapkan UMP sementara penghasilannya tiap hari itu tidak. Sehingga gajinya itu adalah 25% di atas garis kemiskinan. Contohnya biaya hidup untuk kemiskinan itu 500.000. Ditambah 25% dari 50.000, 25 kali 5, berarti gajinya itu dia kesepakatannya paling 750.000. Itu perbedaannya berarti. Itu perbedaannya perusahaan formal dan informal ini. Perusahaan kecil itu karena dia sistemnya bekerja mandiri. Bagaimana menghitung? Tapi dia kalau semuanya suatu usaha kecil atau usaha mikro yang sebenarnya sebelumnya sudah menggaji 1 juta, dia tidak boleh menurunkan dari itu. Kesepakatan. Ya kesepakatan yang berlaku. Karena dia lihat penghasilannya terus. Nanti
Sehingga nanti perusahaan itu kita harapkan meningkat statusnya menjadi perusahaan menengah kalau udah maju. Disitulah berlaku UMP. Nah, berarti banyak kesalahpahaman. banyak salah paham. Nah, yang kedua, kemarin saya juga ketemu dengan para direktur rumah sakit. Kaitan dengan memang ada pengaduan. Kalau kita lihat di rumah sakit, termasuk rumah sakit pemerintah, gajinya itu kan memang di bawah UMP. Contohnya gaji pokoknya dia 2.100.000, padahal UMP 2,3 kan. Tapi dia selain dia dapat gaji pokok, dia juga dapat penghasilan lain yang lebih besar. Contohnya jasa layanan, biaya lembur, bahkan gajinya bisa sampai 4 juta. Itu sudah termasuk, itu masuk insentif, dihitung sebagai upah. Padahal banyak yang ngeluh, ini rumah sakit gajinya di bawah UMP atau UMK. UMK kita 2,4 kan di sini. Tapi dia faktanya dia menerima tiap bulan lebih dari itu. Sampai 4 jutaan. Dan itu tidak masalah sebenarnya. Sebenarnya tidak masalah karena memang UMP itu tidak mengatur institusi pemerintah. Gaji tenaga honor itu sudah diatur oleh UMP. Itu hanya untuk berlaku untuk perusahaan dan rekrutmen baru. Sehingga ketika perusahaan itu akan melakukan rekrutmen, dia akan menghitung kemampuannya dia menggayar gaji. Atau dia akan mengurangi pegawainya karena dia tidak mampu membayar gaji sesuai dengan UMP, kan begitu perhitungannya. Nah, sehingga memang kemajuan perusahaan, hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja ini harus dilihat dia dalam konteks ini pekerja formal atau UMK istilahnya, usaha kecil ya. Ini juga seringkali salah penafsiran. Oh, kami tidak. Bagaimana menentukan perusahaan menengah dan besar? Dilihat modal usahanya. Sama kontrak kerja itu mungkin yang paling. Iya, kontrak kerja. Karena modal usaha itu akan menentukan kontrak kerjanya dia. Contohnya tadi jumlah perusahaan menengah itu minimal pekerjanya kan di atas 10. Kalau di bawah 10 orang pekerjaannya itu kita bisa melihat itu perusahaan yang mikro kecil bahkan. Nah, itu baru. Ini saya rasa Triwurus juga sudah mulai memahami Pak Kadis terkait dengan THR, bayaran THR, kemudian terkait dengan upah UMP yang sudah dijelaskan perbedaannya tuh harus di mana, harus ada kontrak kerjanya baru ini ada UMP gitu. Dan yang menarik yang akan kita bahas juga Pak Kadis terkait dengan kemiskinan kita di NTB. Kemiskinan kita di NTB dia meningkat. Pak Kadis ada data mungkin yang bisa dibagi kepada pemirsa kita. Kemudian tingkat pengangguran kita juga di NTB ini mungkin. Kalau kemiskinan kan mungkin bukan ranah kami ya, ranah kami. Tapi kalau dari sisi faktor yang berkontribusi pada angka kemiskinan itu memang ada kaitannya dengan sektor tenaga kerja. Karena sektor tenaga kerja ini adalah sektor yang sangat kompleks, menyangkut kebutuhan masyarakat kita gitu. Orang tidak bekerja mungkin sulit bisa memenuhi kebutuhan hidupnya kan. Penopang hidup malah itu. Bahkan dalam mungkin semua agama mengatur bahwa hidup ini adalah kumpulan dari kewajiban. Kewajiban kita pertama bekerja, melaksanakan menunaikan kewajiban masing-masing kan. Nah itu. Oleh karena itu kalau lihat angka pengangguran terbuka di NTB, saya pikir terjadi penurunan pengangguran malah. Terjadi penurunan pengangguran. Ya, kalau kita lihat data BPS, karena ini tidak melalui survei BPS ya. Angka pengangguran terbuka di tahun 2022 di hasil September 2002 BPS ya, itu angkanya 2,89% dari angkatan kerja kita. Angkatan kerja kita itu 2,79, 2.790 orang. Itu 289 itu menurun dibandingkan angka pengangguran terbuka tahun 2021 itu menurut BPS 3,01%. 3,01% itu berarti ada sekitar masih 109.000 orang NTB yang menganggur. Sementara di tahun 2022 itu ada 80.000 yang menganggur. Padahal terjadi penambahan jumlah angkatan kerja.
dibandingkan tahun sebelumnya itu ada 59.000 angkatan kerja baru. Ini yang bertambah. Orang baru tamat sekolah SMK, SMA, pendidikan tinggi itu dari tahun 2021 ke 2022 itu bertambah 59.000 lebih. Sehingga ada penambahan angkatan kerja kita yang baru itu 59.000. Nah, terjadi penurunan angka kemiskinan sebenarnya. Apa yang menyebabkan faktor ini? Kolerasi. Karena memang di NTB ini selama tahun 2022 kan ada beberapa event internasional juga. Selain memang ada beberapa program inovasi pemerintah yang bisa mendorong penciptaan lapangan kerja. Meskipun lapangan kerja itu adalah sektornya informal lebih banyak. Kalau kita lihat sektor formal ini itu memang sedikit di sini. Industri besar, menengah itu sedikit. Jumlahnya mungkin sekitar 500 sampai 600 saja. Nah, sehingga sebagian besar pekerja kita adalah sektor informal. Ya, pedagang kaki lima, ada yang bengkel, ya peternakan, pertanian, atau pengolahan industri lain yang ngetren terakhir ini kan industri pengolahan. Ya, ada barista, ada kuliner. Kalau kita lihat menjamur itu. Nah, ini yang mendorong, kita kan ada program industrialisasi. Nah, kalau di Disnaker itu menyikapinya dulu bagaimana kita merubah pola. Kalau dulu kita melakukan penyiapan angkatan kerja kita yang kompeten itu, yang punya skill, itu kita melatih saja, tidak pernah memikirkan bagaimana ke depan itu dia bisa terserap dalam dunia kerja. Itu kan terjadi, kita melatih nambah pengangguran aja. Nah, sejak tahun 2021 saya masuk, di awal 2021 jadi Kadisnaker, saya rubah ini pola ini. Pelatihan itu berkolaborasi dengan dunia industri. Lapangan kerjanya disiapkan. Artinya kita libatkan dalam proses perencanaan pelatihan dan pelaksanaannya itu dengan dunia usaha. Satu kesatuan dari pelatihan, kemudian ada wadah lapangan. Ya, kerjanya. Sehingga orang yang dilatih itu sudah ada kira-kira nanti yang berprestasi ini bisa ditampung di perusahaan ini. Ada pola magangnya. Kita latih di lembaga pelatihan kerja, ada BLK contohnya, nanti magangkan industri. Yang merekrut pertama itu adalah asosiasi industri, kita libatkan. Nah itulah yang disebut, saya istilahkan dengan Pepadu Plus. Pepadu Plus itu akronim dari pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja terpadu plus pendampingan wirausaha baru. Bagi nanti kita prosesnya ada pola pelatihan yang memang dilakukan di BLK, secara prakteknya nanti kita lempar ke perusahaan. Instrukturnya pun, pengajarnya kita juga libatkan dari perusahaan, sehingga begitu dia tahu, oh ini pekerja kita nih cocoknya di perusahaan A contohnya, akan direkrut. Nah, sisanya yang tidak terekrut itulah kita dampingi pelatihan produktivitas untuk mendirikan wirausaha, plus kita bantu peralatan usaha. Contohnya kalau tahun lalu itu ada 500 alumni pelatihan itu kita bantu pelatihan. Contohnya ada kelompok mesin jahit, ada kelompok kuliner, ada kelompok lebih ke passion. Kalau kuliner itu pengolahan bahan pertanian, barista, macam-macam lah ada kelompoknya itu. Nah, itu yang dia mendirikan usaha, dia bisa bekerja. Yang lainnya yang memang terekrut di hotel atau di perusahaan-perusahaan, dia akan direkrut di situ. Nah, itu yang mengurangi angka pengangguran kita. Oh, itu bisa dikatakan sebagai jalan untuk mengurangi pengangguran. Ya, itu kita tidak melatih orang, tapi menambah jumlah pengangguran, itu kan lucu ya. Seharusnya memang begitu kita latih, dia sudah memang terjun ke dunia kerja. Nah, ini yang tahun ini pemerintah mulai mengeluarkan namanya Perpres 68. Isinya itu adalah mensinergikan antara lembaga pendidikan vokasi dan
pelaksanaan pelatihan vokasi itu berkolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri. Itu targetnya berapa Pak Kades? Nah sekarang ini kan baru ini kemarin di launching Perpres 68 ini. Di daerah akan harus dibentuk namanya tim koordinasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Yang anggotanya nanti memang ketuanya itu kalau kita lihat dari Perpres itu ketuanya Kadisnaker. Ketuanya Kadisnaker. Ya, nanti anggotanya itu adalah Dikbud, itu yang SMK yang selama ini lulusan SMK ini kalau kita lihat dia lebih besar menjadi penganggur, belum bisa menuju dunia kerja. Juga adalah lembaga pendidikan vokasi. Contohnya di Unram itu ada D3 pariwisata, ada D4 kesehatan. Nah ini kita jadikan satu tim sehingga lulusannya ini siap memasuki sudah kerja, dia bisa bekerja baik direkrut di dunia usaha atau dia mendirikan pekerjaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah inilah tim koordinasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang harus dibentuk sehingga perencanaan kurikulum dan pelaksanaan pelatihan itu betul-betul berorientasi pada tren industri, kebutuhan pasar kerja baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah ini kan dulu di tahun 2021 tuh saya membangun Pepadu Plus kayaknya sama ini kan. Ada rintisan dari awal sehingga ini bisa. Nah, dengan demikian nanti ada memang kalau kita lihat transformasi digital sekarang, ada tren teknologi, ada beberapa jabatan atau peluang kesempatan kerja itu yang tergantikan oleh mesin. Dan ada juga jabatan-jabatan baru yang harus disiapkan. Nah, ini kan harus kolaborasikan antara kebutuhan dunia kerja dengan orang yang menyiapkan atau lembaga yang menyiapkan tenaga angkatan kerja kita yang skill gitu. Ini yang makanya dibentuk tim koordinasi tadi. Karena contohnya bank lah gitu. Teller kan berkurang jumlah teller sekarang karena ada ATM. Nah ke depan yang membutuhkan tenaga kerja itu apa sih? Yang mungkin yang mengoperasikan teknologi yang lebih kita siapkan sehingga kurikulum di SMK itu sudah mulai harusnya ada perubahan-perubahan, ada inovasi, disesuaikan. Nah inilah salah satu kebijakan negara dalam kita mengantisipasi bonus demografi, tidak menambah jumlah pengangguran, meskipun terjadi penambahan angkatan kerja, tapi secara pelan-pelan bisa terserap baik di dunia industri maupun dia menciptakan industri itu sendiri kan gitu. Oke, terakhir Pak Kades, untuk bisa mendapatkan pelatihan dari Disnaker, mungkin masyarakat banyak yang ingin mendapatkan pelatihan, kemudian nanti kan ada wadah yang sudah disediakan juga kalau terpilih lah sebagai kandidat terpilih kerja. Gini, kalau pelatihan ini kan begini, biasanya pelatihan itu kalau dulu malah lulusan SMK itu ikut pelatihan. Nah ke depan dengan adanya pola ini penyiapan cara tuntas di SMK, ada reformasi tim terpadu tadi, sehingga kita harapkan lulusan SMK itu tidak perlu dilatih lagi di BLK, dia bisa langsung sudah kompetensinya itu, skillnya itu sudah bisa masuki, sehingga dia langsung harus ada sertifikasi kompetensi baik untuk orang yang melakukan lembaga pelatihan yang melakukan ini juga sudah terakreditasi. Ini kan oleh karena itu ke depan lulusan SMK ini, nah di NTB sekarang kan mulai ada SMK unggul istilahnya. Dia percontohan, dia langsung bekerja sama dengan dunia industri. Nah ini yang kita fasilitasi. Jangan lagi nanti harus ke BLK. Nah di BLK itu memang akan lebih kepada menangani bukan orang-orang yang punya background pendidikan vokasi, bukan tamatan SMK lagi, mungkin dari SMA umum boleh atau SMP-nya, skillnya kita tingkatkan. Nah kalau di lembaga pelatihan atau BLK itu kan ada macam banyak, ada namanya lembaga pelatihan kerja swasta sesuai dengan kejuruannya, tapi kalau mau ikut di lembaga pelatihan kerja swasta pastikan bahwa LPK itu terakreditasi nasional sehingga nanti mutu lulusannya bisa langsung sertifikasi baik untuk kebutuhan dunia kerja dalam negeri maupun luar negeri. Tapi kalau melalui BLK milik pemerintah memang
di sini ada BLK Kementerian di Lombok Timur. Itu memang membina BLK milik pemerintah daerah. Nah, kalau itu ikut pelatihan sana memang ada beberapa kejuruan dan itu dia terbuka mendaftarnya secara online dulu. Nanti ada, karena ini apanya terbatas, dia harus melalui Ada seleksi. seleksi melalui sistem. Kita akan melihat melalui aplikasi yang Sisnaker namanya, Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Ya, Sisnaker itu mendaftar melalui situ. Ketika lihat ada pelatihan apa, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan bakat dan minat lah. Nah itu. Nah sekarang ada juga pemagangan. Pemagangan itu orang dilatih langsung terjun di dunia kerja. Nah dia itu pun nanti direkrut melalui Sisnaker oleh perusahaan, tapi dibiayai difasilitasi oleh pemerintah. Nah tahun ini kita punya program pemagangan dalam negeri itu ada 250 orang. Nah itu sudah didaftar dan direkrut. Pokoknya dia ikut program pelatihan pola magang di perusahaan A. Itu direkrut oleh perusahaan. Nanti yang di uang sakunya kami yang bayar. Itu Fasilitas oleh pemerintah. Iya, selama 5 bulan nih pelatihannya. Nanti setiap bulan itu dia dikasih uang saku 1 juta. Pelatihan gratis ya. Nah setelah itu nah itu melalui rekening nanti dan itu sudah sedang kami siapkan. Nah ini terbuka dan itu contohnya di pariwisata, di hotel, yang dunia kerjanya yang kita harapkan setelah dia selesai pelatihan magang diketahui oleh hotel itu ketika dia merekrut, orang itu yang direkrut. Sisanya baru kita carikan tempat kerja yang lain. Alternatif yang lain. Ya, alternatif. Gitu. Baik Pak Kadis, ini diskusi yang cukup menarik dan obrolan yang menarik. Banyak informasi yang sebenarnya kita belum paham tapi sudah dijelaskan. Miskomunikasi bukan misunderstanding, kesalahpahaman dalam pemahaman THR, kemudian upah dan sebagainya. Kemudian angka pengangguran kita dapat dikatakan menurun dari tahun-tahun sebelumnya Pak Kadis ya. Ini capaian luar biasa sebenarnya dari kita dan ini data dan fakta yang kita baru tahu juga. Terima kasih informasinya Pak Kadis, ini obrolannya menarik dan nanti kita akan bincang lagi di Bincang Tribun selanjutnya. Oke, Tribuners, itu bincang hari ini. Saya Lailatul Niam pamit undur diri dan hari ini bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat Bapak IGD Putu Aryadi pamit undur diri hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.